untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasmi Auzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana modul PP digunakan. Akan tetapi saya akan menjelaskan melalui studi kasus, di mana dalam studi kasus ini ada perusahaan manufaktur yang mendapat pesanan sebanyak 500 unit, di mana 500 unit ini dipesan oleh suatu perusahaan atau orang customer PT XYZ yang harus dipenuhi di bulan Agustus 2020. Lalu ada beberapa pertanyaan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, proses-proses yang ada dalam modul PP apa saja, lalu rujukan dari awal sampai bagaimana produk bisa sampai ke tangan customer, dan yang terakhir modul yang digunakan selain modul production and planning, dan juga penjelasannya. Langsung saja kita sikat. Di sini saya menggunakan perusahaan yang bernama Umbrella Corps, yaitu perusahaan payung, memproduksi payung, yaitu perusahaan yang manufaktur yang menggabungkan beberapa parts menjadi suatu produk jadi, yaitu payung. Di sini di sertifikat kita Umbrella Corps mendapat pesanan sebanyak 500 payung oleh PT Trisel, di mana harus dipenuhi di bulan Agustus 2020. Nah, untuk itu Umbrella Corps itu harus memproduksi di bulan Juni dan Juli. Sebelum kita masuki langkah-langkah dalam modul Production and Planning, ada beberapa yang harus dibutuhkan, yaitu pertama bill of material. Dari produksi payung ini dibutuhkan 12 bahan parts, di mana setiap bahan yang digunakan mempunyai total jumlahnya 36. Jadi satu payung membutuhkan 36 parts. Lalu langkah-langkah yang dibutuhkan, yang pertama yaitu forecasting. Forecasting ini digunakan untuk memproduksi produk 12 bulan ke depan, rencananya mau gimana. Itu startnya dari Mei 2020 sampai 2021, karena 12 bulan. Untuk data yang digunakan yaitu data dari 2 tahun belakang, di mana dari Mei 2018 sampai April 2020. Kenapa April? Karena kita memproduksinya baru bulan Mei, sehingga yang digunakan yaitu sebelum Mei. Lalu dari forecasting ini diubah menjadi sales and operation planning, di mana sales operation planning ini juga akan menjadwalkan bagaimana produk dapat diproduksi. Jadi waktu yang digunakan dan apa saja yang akan dibutuhkan. Lalu dari SOP atau sales and operation planning ini diubah menjadi demand management, di mana demand management ini dikarenakan PT Trisel memesan barang yang sedemikian banyak, maka demand management ini harus memperhatikan independent request. Lalu selanjutnya yaitu ada MPS atau Master Production Scheduling, di mana MPS ini menjadwalkan apa saja dan waktu dan yang berhubungan dengan produksi. Lalu setelah dari MPS akan nantinya ke MRP, di mana MRP ini atau Material Requirement Planning, yaitu dia yang merencanakan apa saja material yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Dan dari MRP sendiri akan mengecek material yang kurang apa saja, dan juga apa yang dibutuhkan. Apabila dari MRP sendiri terdapat material yang kurang untuk agar dapat diproduksi, maka selanjutnya langsung ke purchase material, di mana perusahaan akan membeli material yang kurang tersebut ke perusahaan yang akan yang menyediakan parts tersebut. Di sini untuk study case ini perusahaan yang menjual parts tersebut yaitu PT Rainbow. Lalu setelah material dibeli, selanjutnya perusahaan akan melakukan planning order, di mana planning order akan
dikonversi menjadi production order agar barang dapat diproduksi. Lalu apabila barang sudah datang, barang yang dibeli dari PT Rainbow akan dimasukkan ke inventory di warehouse. Lalu setelah barang sudah ada dan production order telah dibuat, selanjutnya perusahaan akan memproduksi barang yang dalam bulan Juni dan Juli, sehingga harus selesai di bulan Agustus. Setelah produk jadi, produk akan dimasukkan ke dalam inventory di dalam warehouse. Lalu perusahaan akan melakukan review cost dan order settlement untuk menghitung biaya pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan selama masa produksi ini. Lalu untuk urutan dari customer sampai barang sampai di tangan customer, yang pertama yaitu customer atau PT Trisel melakukan pemesanan sebanyak 500 buah payung ke Umbrella Corporation. Lalu di Umbrella Corporation sendiri menerima pesanan dari PT Trisel sebanyak 500 buah. Lalu perusahaan Umbrella Corporation melakukan cek persediaan barang di inventory. Lalu Umbrella Corporation melakukan produksi 500 buah payung. Setelah melakukan produksi, Umbrella Corporation melakukan pick and pack untuk gunanya yaitu melakukan pengemasan, di mana produksi payung harus dikemas. Lalu setelah melakukan pick and pack, Umbrella Corps mengirim produk jadi tersebut ke PT Trisel. Lalu setelah dikirim, Umbrella Corporation melakukan post good issue. Lalu setelah melakukan post good issue, yang apabila post good issue ini juga harus dipenuhi apabila terjadi kekurangan atau kelebihan barang. Jadi perusahaan akan memastikan tersebut. Lalu Umbrella Corporation mengirim tagihan atau invoice kepada customer, yaitu PT Trisel. Lalu setelah itu PT Trisel harus melakukan pembayaran kepada perusahaan, yaitu Umbrella Corporation, dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu modul SAP yang digunakan selain modul Production and Planning. Yang pertama ada modul Sales and Distribution atau modul SD, yaitu modul yang terkait dengan penjualan. Jadi dia yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang yang pembeli dan yang menjual. Lalu yang kedua ada Materials Management atau modul MM, di mana dia yang terkait dengan pembelian material di PT Rainbow dan juga melakukan posting good issue. Lalu ada modul FI atau Finance. Biasanya modul FI ini bergabung dengan kontrol, jadi FI and Co. Modul FI ini berkaitan dengan invoice dan payment, di mana yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Lalu ada controlling atau modul CO. Dia yang melakukan order settlement dan review cost. Sekian, terima kasih.